Anda kembali di Kompas Petang. Saudara Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Barreskrim Polri, Brigjen Prastio Utomo, resmi dicopot dari jabatannya setelah terbukti membantu membuatkan surat jalan antar wilayah untuk buronan kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra. Pencopotan Brigjen Prastio Utomo dilakukan langsung oleh Kepala Barreskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Kita akan langsung menuju Barreskrim Mabes Polri untuk mendengarkan keterangan disampaikan oleh Kabarreskrim Komjen Listio Sigit Prabowo. Ya. Ya, saudara, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Propam diketahui sedang dalam pemeriksaan dokter lebih lanjut, tapi yang jelas tidak terkait dengan masalah COVID, lebih kepada gangguan kesehatan yang lain. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Kadif Propam. Jadi tentunya tadi ada pertanyaan juga, ini akan diproses bagaimana? Apakah hanya ditangani Propam saja atau selanjutnya ditangani oleh Barreskrim? Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa di kepolisian ada 3 jenis penanganan: disiplin, kode etik, dan pidana. Jadi terkait dengan seluruh rangkaian kasus ini, maka kita akan tindak lanjuti dengan proses pidana. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan yang mungkin bertanya-tanya akan sampai sejauh mana penanganan kasus ini dilaksanakan. Lagi, silakan. Tadi kita simak bersama, saudara, Kabarreskrim Komjen Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan bahwa saat ini masih sudah membentuk tim ditangani pemeriksaan oleh Propam, namun tidak menutup kemungkinan juga akan ditangani oleh Barreskrim jika ditemukan adanya unsur pelanggaran pidana. Tadi disampaikan ada 3 tingkatan, salah satunya etik dan juga pidana. Saudara, setelah surat jalan antar wilayah milik buronan Joko Chandra yang dikeluarkan Barreskrim Polri bocor ke publik, kini ramai beredar surat tes COVID-19 milik terpidana kasus Bank Bali. Surat tersebut menerangkan bahwa Joko Chandra telah melakukan pemeriksaan pada tanggal 19 Juni 2020. Selain pemeriksaan fisik, ia juga menjalani wawancara dan rapid test di Satkes Pusdokes Polri. Dalam surat ini, Joko Chandra menggunakan nama Joko Sugiarto dengan pekerjaan konsultan Biro Korwas PPNS. Tapi gambar masuknya nggak apa-apa sih, Bang. Hari ini, pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking melaporkan akun Twitter @xdigembok ke Direktorat Siber Barreskrim Polri. Dalam postingan akun Twitter @xdigembok, nama Anita Kolopaking disebut-sebut terlibat dalam pelarian kliennya serta bertugas membuat KTP elektronik Joko Chandra. Joko Chandra kabur dari Indonesia ke Port Moresby, Papua Nugini pada 10 Juni 2019 lalu sebelum MA mengeluarkan putusan perkaranya. Dan saat ini kita bersama dengan Kepala Pusat Kajian Keamanan Nasional Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Hermawan Sulistyo. Selamat sore, Pak Hermawan. Selamat sore, Pak Hermawan. Bisa mendengar suara saya? Bisa. Baik, Pak Hermawan. Ini yang menjadi perhatian publik adalah ketika ada pejabat di internal Polri yang membuat surat jalan untuk buronan kasus tagih Bank Bali Joko Chandra. Kasus ini Anda melihatnya seperti apa? Sebenarnya gini, pertama harus dilihat dari pelakunya, tersangka ya, belum tentu pelaku, tersangkanya. Ini Brigjen ini dikenal, dia angkatan 91, itu dikenal orangnya tuh gaul, temannya banyak, di luar dia bisa masuk kemana saja dan karirnya di reserse terus ya. Di Jawa Barat, di Metro, lama di Metro segala macam, sehingga diduga bahwa Joko Chandra ini teman lamanya gitu. Oke. Teman lama. Nah, satu.
Nah, kalau kita lihat dari segi administrasi, surat itu sebetulnya ya nggak ada kaitannya antara Korwas PPNS, ya, Koordinator Pengawasan PPNS, dengan surat jalan gitu. Surat jalan itu kan biasanya diterbitkan oleh Kasatwil, misalnya Kapolres, Kapolda kayak gitu, atau atas nama Kapolres, atas nama Kapolda. Nah, kalau dia mengeluarkan surat seperti itu, sebetulnya surat itu nggak punya makna apa-apa. Tapi kan orang takut kalau buka, misalnya dia dicegat di tengah jalan lalu diperiksa, dia tunjukkan surat itu gitu. Nah, orang biasanya kan takut ada nama Bareskrim di situ dan ada nama seorang brigadir jenderal. Gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ini buron kelas kakap. Buron kelas kakap. Nah, mungkin dengan karakter Prasetyo ini, dia nggak begitu serius nangani. Oh, teman lama minta bantuan, ya dia bantu. Apalagi kasusnya kan sudah bertahun-tahun. Mungkin dikira orang. Pak Kiki, maaf, apakah ini hanya karena teman lama saja kemudian dibantu dengan sedemikian ini kan bantuan yang besar sampai dia bisa melakukan perjalanan, melakukan rapid test. Apakah hanya itu saja menurut Anda latar belakangnya? Banyak yang curiga, saya tidak mau berandai-andai sebelum pemeriksaannya selesai. Pasti ada masuk angin di situ ya. Masuk angin. Maksudnya itu masuk ya, angin? Ada unsur uang, ada unsur gratifikasi gitu. Karena tidak mungkin orang sekelas Joko Chandra tidak menggunakan itu gitu. Tetapi background karir tersangka ini tidak banyak atau tidak dikenal sebagai polisi yang hitam yang kasus-kasus seperti itu sering terjadi gitu. Karena sepanjang karirnya kan di Bareskrim, di Reskrim, di Reserse Kriminal, di Polda maupun di Bareskrim. Di Bareskrim itu pun sebetulnya Korwas PPNS itu agak jauh dari goreng kasus, agak jauh dari yang gemuk-gemuk lah gitu kira-kira. Karena kan ada ditulis dalam surat jalan itu ia bertugas sebagai konsultan. Itu yang ditulis dalam surat jalan yang kemudian memuluskan perjalanan Joko Chandra dari Jakarta ke Pontianak, kemudian juga menjalani tes COVID. Dengan adanya tulisan atau diaku sebagai konsultan, apa yang Anda baca, Pak Kiki? Ya, pasti ada kesengajaan dari Joko Chandranya, dari Prasetyonya mungkin tidak menghitung implikasinya sejauh itu. Nah, yang jadi masalah kan kemudian spekulasi di luar beredar jauh mengkait-kaitkan ini dengan suksesi tahun depan di Polri. Ya. Oke, Pak Kiki, ini kan Komisi 3 DPR setelah surat jalan ini bocor ke publik akan berencana memanggil semua pihak yang berkaitan dengan hal ini. Ada Imigrasi, Kejaksaan Agung, kemudian juga Kepolisian Republik Indonesia. Ketika ini sudah diketahui adalah terduganya adalah Brigjen Prasetyo, apakah nanti Polri akan bisa terbuka untuk mengungkap kasus ini secara tuntas menurut Pak Kiki? Saya kira iya, karena sejak awal kan ini sudah dibuka ke ruang publik. Kalau pada kasus-kasus seperti ini, polisi tidak mungkin dengan lepri dekornya itu melindungi tersangka, melindungi terduga lah gitu. Jadi satu-satunya jalan untuk menegakkan akuntabilitas Polri supaya tidak tercemar namanya, dibuka aja, toh semua orang bisa mencek. Gitu. Akankah ini hanya ke etik atau sampai ke pidana, menurut Anda? Kalau lihat kasusnya ya, minimal kode etik ya. Tapi kalau ke pidana, kan kita belum bisa menduga motif orang. Pidana itu kalau misalnya dia mengeluarkan ini
dibayar 10 miliar gitu. Nah itu udah pasti pidana kan. Kalau pidana ditangani oleh Bareskrim gitu. Kalau kode etik ya cukup propam. Oke, tapi Anda melihatnya kan seperti apa keberanian dari kepolisian? Saya kira Pak Kapolri yang sekarang Pak Idam itu orangnya agak-agak selon gitu, bukan agak selon, dia kalau itu masalah integritas ini bukan mengorbankan ya. Ada nanti orang menganggap oh itu dikorbankan. Enggak, ya memang salah ya salah gitu. Cuman seberapa salah, apakah ini kesalahan administrasi, hanya sebatas itu penyalahgunaan kewenangan, atau kesalahan kode setingkat kode etik, atau sampai pidana. Kalau pidana kan semua unsur-unsur pidana harus terpenuhi. Misalnya ada buktinya, ada jelas-jelas ada uang apa enggak, terus apakah ada pemalsuan dan lain sebagainya itu. Oke, selain pelanggaran kode etik, kemudian juga pelanggaran soal kewenangan, karena kita tahu tadi disebutkan juga oleh Pak Kiki bahwa Joko Chandra ini adalah kelas kakap buronan yang sudah lama, kemudian diduga dibantu oleh Brigjen Prasetyo ini. Apakah ini juga masuk dalam pelanggaran menghalang-halangi proses hukum yang sedang berlangsung di Indonesia karena putusannya sudah kita tahu terhadap Joko Chandra? Saya bukan ahli hukum, Pak. Jadi kalau ditanya seperti itu saya tidak tahu apakah ini pelanggaran hukum atau tidak gitu. Saya bukan ahli hukum gitu. Tapi saya pengamat kepolisian ya. Tapi pelanggaran ini serius kan Pak Kiki berarti ya? Ini serius, sangat serius. Pada tahap kode etik pun ini serius gitu. Jadi yang jadi persoalan adalah apakah ini, karena orangnya itu kan easy going. Orangnya gampang bantu teman. Pak Pras ini orangnya gampang bantu teman. Temannya ada di mana-mana. Dia bisa tembus ke kalangan pengusaha. Dia tembus ke kalangan para pelaku kejahatan. Dan seterusnya dan sebagainya gitu. Tetapi sebetulnya bagi saya agak aneh bahwa Kakorwas yang tidak punya kewenangan apa-apa sampai berani mengeluarkan surat seperti itu yang bisa ditafsirkan sebagai surat jalan dengan kewenangan konsultannya Bareskrim. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dia tahu nggak akan ada kewenangan yang bisa dia pakai untuk menerbitkan itu gitu. Nah, sekarang kan yang lagi rame merembet ke masalah kesehatan. Anda menduga mungkin saja ini ada gratifikasi terkait dengan kasus ini. Pasti publik juga bertanya, jika memang ada gratifikasi, kan sebesar apa? Karena yang dilakukan adalah pelanggaran yang berat sampai bisa seberani itu mengeluarkan surat jalan bagi buronan kelas kakap? Ya, kita belum tahu ya. Saya tidak menuduh ada gratifikasi gitu ya. Sebelum terbukti. Kan dilihat dari PPATK kalau dia transfer bisa kayak gitu. Tetapi faktanya seperti itu sampai sekarang kan proses penyelidikan ini nggak berhenti di sini. Nanti naik ke penyidikan. Nah kalau sudah ke penyidikan nyari buktinya apa segala macam. Ini sudah jadi ranah publik aja ini. Karena sudah jadi ranah publik, apa yang diharapkan dari kepolisian terakhir Pak Kiki? Karena ini sudah masuk jadi ranah publik, apa yang diharapkan dari kepolisian dengan adanya atau pemeriksaan terhadap Brigjen Prasetyo ini dan kasus ini? Pemeriksaan kasusnya sendiri atau ke depannya? Kalau pemeriksaan kasusnya sendiri, saya kira polisi tidak akan melindungi lah dalam tanda petik ya. Tidak akan melindungi karena the damage has been done. Kerusakan itu sudah terjadi gitu. Tapi Pras ini adalah mewakili satu generasi transisi di polisi ke arah polisi profesional ya. Yang kasus-kasus seperti ini pasti dikenakan sanksi. Tidak seperti zaman-zaman dulu yang polisi bisa seenaknya gitu. Baik. Terima kasih Pak Hermawan Sulistyo telah bergabung bersama kami. Kita juga masih akan mengikuti terus perkembangan bagaimana pemeriksaan terhadap Brigjen Prasetyo ini. Terima kasih Pak Kiki. Iya, sama-sama.